Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oh iya. Gini Pak Manubulu. Itu Yesus itu kan menebus dosa. Berarti kematiannya itu menebus dosa ya, Pak Manubulu ya? Betul. Lantas bagaimanakah nasib orang-orang yang berdosa, dia mati sebelum Yesus disalib? Itu nasibnya gimana? Diampuni nggak dosanya? Ya, orang yang percaya kepada Allahnya Israel diampuni. Oh, orang yang percaya hanya Allahnya kepada Israel. Allahnya Israel diampuni. Lalu Yesus ini apanya Israel ini, Pak? Ya, Allahnya Israel. Oh, Yesus itu Allahnya Israel. Kira-kira Israel sendiri pernah ketemu Yesus nggak ya, Pak? Loh, gimana sih? Tuhan Yesus turun ke Israel. Iya, maksudnya kan Yesus adalah Allah Israel gitu. Gini, saya mau tanya ini, Mas Lois ini. Kira-kira Mas Lois merasa nggak kalau Mas Lois ini orang berdosa? Loh, kok Bapak jadi balik nanya? Katanya saya suruh nanya Bapak tadi. Kita berdiskusi kan, Anda bertanya. Tapi saya belum dijawab, Pak, pertanyaannya. Ya, ini Mas Lois Islam apa Kristen? Islam dong. Oh ya, makanya kita diskusi ya. Saya juga harus bertanya kepada Anda. Jadi jangan cuma Islam terus yang bertanya. Pak Manu, iya betul ya, kata si Rudi Yohanes. Jangan kerja kau bertanya terus gitu ya. Saya baru ingat itu. Ya. Itu tadi Bapak tanya apa ke saya, Pak Manubulu? Mohon maaf. Ya, Mas Lois mengakui nggak kalau Mas Lois ini orang berdosa? Oh iya, tidak munafik saya. Ya, oke. Kalau Pak Yusuf sendiri berdosa nggak? Oh, saya sangat berdosa. Makanya saya perlu Tuhan Yesus. Oh. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Dosanya di atas saya berarti. Kalau Mas Lois merasa berbuat adalah orang yang berdosa, kira-kira bisa pulang ke surga nggak? Bisa, kan saya kan orang Islam. Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya menyebut tidak ada sesembahan kecuali Allah, masuk surga. Udah, gitu aja. Orang berdosa bisa masuk surga? Berarti Allahnya Allah yang najis dong. Tuhannya berarti Tuhan yang kotor dong. Kalau kita bisa ketemu dengan Tuhan, kan kita sebagai orang berdosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mas Lois, logikanya begini. Tuhan itu kan suci, ya kan? Maha suci. Ya. Tuhan Maha suci. Oke, Tuhan Maha suci. Terus kita orang berdosa, kita bisa layak nggak ketemu Dia? Ya layak lah. Kenapa nggak layak? Kita kan minta ampun. Kita kan minta ampun. Kan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita tinggal minta ampun. Iya, minta ampun, makanya kita perlu penebus dosa dong kalau begitu. Nggak perlu. Kita cukup minta ampun saja. Nggak bisa. Ngapain kita punya penebus dosa kalau kitanya tetap berdosa gitu loh. Artinya siapa yang dosa, siapa yang dikorbanin gitu loh. Maksudnya saya berdosa, ya saya sendiri yang bertaubat, memohon ampun, memperbaiki diri. Masa saya berdosa orang lain yang dianiaya gimana sih? Bukan orang lain yang dianiaya, ya tapi kan? Tuhan. Seandainya saya seiman dengan Bapak, saya berdosa. Saya nggak perlu minta ampun, ditebus sama mohon maaf Yesus Kristus. Loh, kok saya yang dosa, Yesus yang sengsara gitu? Kan nggak adil gitu loh. Jadi caranya Anda menebus dosa Anda bagaimana? Caranya ini melepaskan diri dari dosa itu bagaimana caranya? Ya tadi innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi manusia berdosa kan tidak layak untuk menghadap Sang Yang Suci yang kudus. Nah, ini berarti jawabannya ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang percaya,
bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Jadi benar-benar taubat, gak main-main. Jadi kalau mengaku berdosa, meminta ampun dan selanjutnya jangan diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu. Dosa apa yang bisa diampuni yang langsung kepada Tuhan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah SAW juga bersabda, semua dosa diampuni oleh Allah kecuali illa syirka. Inna syirka ladulmun adim. Kecuali syirik. Syarika berasal dari kata syaroka dalam bahasa Arab yang artinya menyekutukan. Siapa yang disekutukan Allah? Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan atau menyekutukan Allah adalah dosa yang tidak akan diampuni. Ya, jadi gini Mas Lois, kita ini berbeda konsep, beda langit dengan bumi ya. Anda ya, saya sudah menjawab pertanyaan saya, Pak Yusuf. Sekarang saya minta bertanya. Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Israel. Nah, saya bertanya, Allah Israel itu berarti ada dua dong. Kan ada Allah Bapa, ada Allah Yesus. Enggak, itu hanya karena Anda tidak mengerti aja. Pikiran Anda terbatas. Kecuali Anda terima Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus Allah atau bukan? Ya Allah. Oh, berarti ada dua dong Allahnya. Allahnya Abraham kan Hashem. Siapa yang bilang dua? Itu kan Anda sendiri yang mengatakan dua. Alkitab tidak bilang Allah ada dua. Cuman yang saya perlu beritahu Anda, hanya ada satu Allah yang benar, itulah Tuhan Yesus. Tidak mungkin ada dua Allah yang benar. Kalau ada dua Allah, itu berarti satu palsu. Itu. Sejak kapan Allahnya Musa adalah Yesus? Ya sejak dari dulu. Coba sebutkan di perjanjian lama Musa menyembah Yesus mana? Ya, Anda baca sendiri aja. Saya tidak usah sebutkan. Loh, Bapak kan seorang pastor. Harusnya jelas dong. Sejak dari Taman Eden, ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sempurna. Karena pikiran Anda saja yang dibelenggu dengan selubung, makanya Anda tidak bisa memahami. Oke, terputus ini dengan Lois. Oke, kita lanjut ke pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh ya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan, pertanyaannya apa? Ini manusia saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikannya. Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa itu. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa.
Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Berarti mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa. Dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf. Makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuma itu saja. Cuma itu saja Pak Yusuf.